Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berkah Subhanahu wa taala, pengajian kita lanjutan pengajian bulan yang lalu berkenaan tentang muamalat dan ekonomi syariah. Pada pembahasan ini kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang berhubungan tentang akad dan kerjasama. Di dalam pembahasan bulan yang lalu kita membahas ada 4 sebab arba'ul asbab al-milkiyah fil Islam, 4 sebab kepemilikan yang sah dalam Islam. Ini adalah asas. Karena kalau kita salah dalam mengambil suatu harta, itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebab pemilikan yang sah yang kita bahas kemarin adalah ihrazul mubahat. Memiliki sesuatu yang mubah yang dihalalkan oleh syariat dan belum dimiliki oleh siapapun. Misalnya kayu di dalam hutan yang bisa diambil, atau air hujan, atau air laut, air sungai, ikan yang ada di lautan ataupun di sungai dan lain sebagainya. Nah, itu adalah memiliki sesuatu yang mubah. Termasuk dalam hal ini adalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Artinya kata Rasulullah, siapa yang mengolah satu lahan yang sebelumnya mati lalu dihidupkan, maka dia berhak atas tanah tersebut. Itu namanya ihya'ul mawat. Kemudian yang kedua sebab pemilikan itu adalah uqud, yaitu dengan adanya akad-akad kerjasama yang dilakukan di antara para pihak. Yang ketiga adalah tawallud minal mamluk. Artinya memiliki induk, maka yang keluar dari induknya itu adalah menjadi pemiliknya. Misalnya tanah yang tumbuh di atasnya bermacam-macam tumbuhan, maka apa yang ada di tanah itu dan apa yang tumbuh di atas tanah itu adalah milik daripada orang yang memiliki tanah itu. Itu dalam namanya adalah tawallud minal mamluk. Orang yang memiliki induk kambing, maka anaknya adalah pemilik daripada yang memiliki induk kambing itu, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah al-khalafiyat, yaitu pembinaan kepemilikan disebabkan oleh asbab tertentu. Misalnya adalah irs, yaitu adanya kewarisan, adanya hibah, adanya hadiah, adanya sedekah, adanya wasiat dan seterusnya. Termasuk ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Itu namanya khalafiyat. Gaji bisa juga disebabkan karena khalafiyat, oleh karena ada pemberian. Bisa juga gaji itu muncul oleh karena akad, yaitu karena kerjasama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang al-uqud, yaitu sebab kepemilikan yang disebabkan oleh akad. Nah, akad ini Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, macam-macam pembahagian para ulama tentang akad ini. Ada yang membagi ada 8, ada 7 dan segala macam. Cuman saya menyederhanakan saja, ada 3 saja akad itu sebenarnya. Dalam Islam, apapun bentuk akadnya. Apa itu akad? Yaitu adanya kerjasama, adanya transaksi di antara dua pihak atau lebih atas maksud tertentu yang disepakati. Nah, akad itu sah apabila dia tidak menyalahi syariat. Jadi kalau kesepakatan itu menyalahi syariat, dia batal secara syarak, secara hukum syariat. Misalnya akad riba, dia sepakat juga. Akad melakukan jual beli babi, anjing misalnya. Itu akad juga, redol juga, tapi dia tidak sah. Dalam Quran dikatakan surah An-Nisa 29,
Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang tidak sah, yang batil. Kecuali perniagaan yang dilakukan di antara kamu dan saling merelakan. Itu surah An-Nisa 29. Jadi tijarah itu maknanya luas, bukan jual beli. Jual beli bagian daripada tijarah. Jadi penterjemahan tijarah itu bukan diartikan jual beli yang kamu lakukan secara suka sama suka, tetapi bisnis kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kitanya perniagaan. Perniagaan maknanya luas, apa saja. Bisa barang, bisa jasa. Yang dilakukan antara din, suka sama suka atau saling merelakan satu sama lainnya. Nah, perniagaan ini atau akad ini dia berlangsung lama. Akad ini dia sah dasarnya al-muslimuna inda syurutihim illa ahallallah ma harramallah wa harrama ma ahallallah. Hadis riwayat Malik, At-Tirmizi dan lain-lain. Bahwasanya orang-orang itu terikat berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Jadi keterikatan itu bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Kalau masalah dosa kita kepada Allah, itu dengan bertobat aja, salat taubat, kita tahajud istighfar pada Allah, ya, salat tasbih, perbanyak salat-salat sunat, zikrullah, baca Quran, dan perbanyak salat sunat-sunat lainnya, itu dihapuskan oleh Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, itu tidak mau Allah mengampuninya, kecuali kalau yang bersangkutan memaafkannya sebelum dia meninggal dunia. Bayangkan ruginya kita kalau dia tidak memaafkan sampai dibawanya kepada mati. Nah, ini yang berat. Ya, kalau ada kesalahan kita secara muamalah, kita selesaikan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena berat sekali penderitaan kita di alam barzah kalau masalah muamalah tak kita selesaikan. Ini ada dua aja tuh. Satu hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kepada Allah, dan yang kedua hubungan sama manusia. Yang hubungan sama manusia ini Allah letakkan hak prerogatifnya kepada sesama. Jadi Allah tidak mau memaafkan kalau orang itu sendiri tidak memaafkan. Walaupun dia ustaz, punya pondok pesantren, hafiz Quran, tapi muamalah tidak selesai, diazab dia dikubur, Pak. Diazab menderita dia. Dan menyesal dia. Kenapa aku tidak selesaikan dulu waktu saya di dunia? Nah, karena itu selesaikan kita urusan muamalah kita di dunia ini. Saling memaafkan itu sangat penting. Kalau kita merasa ada kesalahan, kita minta maaf. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, manusia itu tidak lepas dari kekhilafan. Manusia tidak lepas daripada kelemahan. Manusia tidak lepas dari keterbatasan. Manusia juga tidak lepas kadang-kadang melakukan kebodohan dalam kehidupan ini. Dia dah tahu tapi dia langgar juga. Itu namanya menjalani kebodohan dalam hidup. 5 hal itu tak lepas, Pak. Selagi dia manusia, dia tidak lepas. Karena itu kita saling memaafkan. Nah, akad ini Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada 3 saya katakan tadi. Akad itu yang pertama, akad namanya akad tabaruk. Akad yang sifatnya saling memberikan keberkahan dan ta'awun, tolong menolong. Seperti apa? Akad pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu sifatnya orang itu meminjam karena dia sangat membutuhkan. Kalau dia tak membutuhkan, dia tak pinjam. Ya, makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Jibril mengatakan bahwasanya orang yang memberikan pinjaman itu kepada saudaranya yang membutuhkan, pahalanya lebih besar daripada dia memberikan sedekah. Jauh lebih besar. Ya, memberikan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan, ya, sangat membutuhkan untuk kehidupannya dibandingkan dengan memberikan sedekah. Kenapa begitu ya Jibril, kata Rasulullah? Karena orang yang menerima sedekah belum tentu dia membutuhkan atau sangat membutuhkan, tapi karena dikasih diambil aja. Ya, nah itu sifatnya pemberian, diambil aja. Tapi kalau orang yang meminjam itu memang sangat-sangat membutuhkan, tak ada lain, maka dia pinjam kepada saudaranya. Nah, ini namanya membantu saudaranya. Jadi akad yang pertama itu akad tabaruk. Kalau dia pinjam meminjam, dia minta lebih, dia jadi riba. Riba itu tidak ada pada perniagaan, tidak ada pada yang lain. La riba illa fin nasi'ah, kata Rasulullah. Tidak ada riba kecuali dalam riba nasi'ah.
Itu di akhir hayat Rasulullah, Rasulullah menyebutkan itu. Walaupun ada riba fadli, ada riba macam-macam namanya. Tapi yang riba sebenarnya bin nasi'ah. Nasi'ah itu gimana bentuknya? Kita minjam, orang yang memberikan pinjaman itu minta ada suatu kelebihan dari pinjaman tadi. Oleh karena ada waktu yang diberikan untuk melunasi. Nah, ini namanya riba. Ya, dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau dia memberi tanpa disebutkan dalam akad, enggak apa-apa. Orang itu minjam 10 juta. Setelah 2 bulan dibalikkan. Tapi dibalikkan 11 juta. Enggak ada persepakatan. Ini Pak, ini lebih nih Pak, 11 nih. Enggak apa-apa, saya sudah untung. Saya kasih Bapak 1 juta. Enggak apa-apa. Itu sah dalam Islam. Tapi kalau disebutkan, disepakati, baik diucapkan oleh pihak yang berutang ataupun yang memberikan piutang, sama. Karena orang yang memberikan utang itu tidak akan mau meminjamkan uang kalau tak ada embel-embel kelebihan. Maka dia akadnya jadi riba akadnya. Itu riba, asal riba nasi'ah itu seperti itu. Kemudian yang kedua akadnya itu akad tabadul namanya. Yang tadi ta'awun, tolong-menolong sifatnya. Gak boleh ambil untung. Kecuali kalau memang ada kos biaya. Misalnya apa? Titipan. Yang dititipkan kambing atau kerbau. Itu perlu kos. Artinya perlu dikasih makan. Kalau tidak kerbaunya mati. Maka orang yang menerima titipan, baik disebutkan dalam akad atau tidak, boleh memanfaatkan kerbau itu. Mungkin dipakainya untuk membajak, atau diambil susunya, atau dipakai untuk mengangkat beban. Dengan syarat tidak mengurangi atau tidak menimbulkan bahaya kepada barang yang dititipkan tadi. Itu dalam Islam boleh. Orang dititipkan mobil. Mobil kan perlu dipanaskan, perlu beli minyak. Itu dia perlu minta biaya. Ya, itu namanya titipan. Tetapi titipan itu sebenarnya akadnya ada akad tabaruk, sifatnya ta'awun, saling tolong-menolong sifatnya. Apa aja? Wakalah, diwakilkan. Saya wakilkan kamu untuk urus ini. Tapi karena dia perlu biaya, dia kasih biaya untuk menguruskannya. Itu boleh dalam Islam. Tapi asal akadnya adalah akad namanya akad tabaruk. Asal akadnya. Yang kedua akad dalam Islam itu namanya akad tabadul, Bapak. Tabadul artinya ada pertukaran. Mungkin uang dengan uang, atau uang dengan barang, atau uang dengan jasa, atau barang dengan barang, atau jasa dengan jasa. Nah, itu dia, Pak. Dalam Islam itu bisnis. Boleh. Di situ ada keuntungan. Dalam akad tabadul kita boleh ambil keuntungan. Dan itu sah. Makanya di dalam sistem keuangan syariah, semua akad tabaruk tidak dibuat karena tidak ada keuntungan di situ. Seperti pinjam meminjam, nggak ada keuntungan di situ diambil. Tapi dibikin akadnya tijarah, perniagaan, mungkin jual beli misalnya. Atau mungkin juga akadnya adalah akad ijarah, sewa menyewa, berarti uang dengan jasa. Kalau jual beli, uang dengan barang. Kalau barter, barang dengan barang. Kalau sorf, uang dengan uang. Itu sah. Tukar-menukar uang, ya. Nah, boleh dalam Islam. Itu tabadul. Nah, jadi dalam akad tabadul itu kita boleh ambil keuntungan. Ya. Nah, tapi kalau akad tabaruk, kecuali memang ada kos biaya. Kita wakilkan kepada untuk menguruskan sesuatu, urusan. Itu kita minta biaya, itu sah, namanya ujrah, upah dalam pengurusan itu. Yang ketiga, akad di atas muka bumi ini namanya akad syirkah. Akad syirkah itu akad kerjasama. Mungkin saja dia syirkahnya adalah syirkah inan. Syirkah inan itu modal bergabung dengan modal, tapi tidak ditetapkan modalnya berapa. Nanti resikonya tergantung modal yang diberikan. Itu namanya syirkah inan. Jadi orang itu bergabung 2 orang atau 3 orang bersadikat untuk buat usaha. Modalnya tergantunglah berapa. Masing-masing. Risikonya sesuai dengan jumlah modalnya. Nah, ini namanya syirkah inan. Ini sah, sudah ditulis 1000 tahun yang lampau dalam kitab-kitab fikih. Termasuk kitab yang saya pegang ini. Kemudian yang kedua namanya syirkah abdan. Syirkah kerjasama dalam bentuk jasa. Jadi yang dikerjasamakan apa?
keahlian. Misalnya bikin suatu bangunan, apartemen. Di situ ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang gambar, ada tukang-tukang yang lain. Bergabunglah mereka membuat satu syarikat jasa untuk membangun itu. Maka upahnya diberikan sesuai dengan keahlian masing-masing yang disepakati antara para pekerja. Nah, itu sah. Jadi harus dibikin syarikat Inan ini. Apa berapa gajinya, bagaimana resikonya, segala macam dibikin, tertulis. Supaya tidak ada perselisihan di antara para pekerja tadi yang membuat syarikat. Ya. Ini harus dalam Islam. Jadi memang harus ditulis. Kenapa? Supaya tidak ada perselisihan. Kalau orang mazhab Syafi'i, syirka abdan ini tidak boleh sama dia. Tapi dalam 3 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi itu sah. Dengan syarat dibikin terukur masing-masing keahliannya. Karena setiap keahlian itu beda-beda. Arsitek beda keahliannya. Nanti bagian tukang kayu lain lagi, tukang batu lain lagi. Nanti yang listrik lain lagi. Masing-masing keahlian. Ya dibayarlah sesuai dengan keahliannya. Itu namanya syirka abdan. Yang ketiga ada syirka mufawadah dalam Islam itu. Syirka mufawadah ini modalnya sama, keahlian sama, buat usaha yang sama-sama mereka sepakati. Nah, ini agak payah mewujudkan syirka mufawadah. Tapi di zaman Rasulullah dulu atau sebelum Rasulullah ada seperti ini kerjasama. Ini sah dalam Islam. Yang ketiga, syirka wujuh. Syirka wujuh ini modal tak ada. Modalnya apa? Kepercayaan. Masing-masing ketokohannya sebagai tokoh masyarakat atau sebagai dini mama, orang dihormati. Akhirnya dia dapat proyek satu usaha apa yang dipercayai. Keahliannya ya sesuai dengan masing-masing. Tapi ketokohan itu yang menjadikan dia mendapat proyek tadi. Apa itu diserahkan oleh pemerintah, penguasa, atau oleh masyarakat tempatan, atau pengusaha dan sebagainya. Tapi dia mendapat proyek tadi, usaha tadi, oleh karena ketokohan dari 2 orang atau 3 orang yang bersyarikat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, syirka wujuh ini nggak boleh. Karena khawatir akan terjadi pertengkaran. Disebabkan kenapa? Tidak ada modal. Modal tak ada di situ. Tapi di dalam mazhab Hanafi dan Maliki dibolehkan. Jadi kita dalam memahami ini tidak boleh satu mazhab aja. Tergantung kondisi lah. Dengan syarat syirka wujuh ini bisa terwujud apabila dibuat secara tertulis untuk menghindari perselisihan. Sebab perselisihan muamalah ini tak sampai di dunia aja Pak. Mati kita selesai enggak. Di akhirat bersambung dia. Karena itu harus kita tulis semuanya supaya jelas tidak ada perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan usaha. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam kitab fikih klasik, fikih lama, itu namanya syirka mudharabah. Syirka juga kerjasama, yang satu pemilik modal, yang satu pengusaha. Nah, jadi pengusaha nggak punya modal, dia hanya punya keahlian. Yang satu punya modal, dia jalankan modalnya tadi dengan keahliannya, mungkin linknya, mungkin pengalamannya, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan keuntungan. Resiko sesuai dengan kesepakatan, keuntungan juga sesuai dengan kesepakatan. Ya, itu tergantunglah bagaimana kesepakatan yang mereka buat. Itu boleh-boleh saja, mau dibagi 50-50, mau 30-70 terserah. Tapi tidak disebutkan berapa angkanya. Kalau disebutkan angkanya, keuntungan kamu sekian juta, sekian puluh juta, itu jadi riba dia Pak. Enggak boleh. Ya bagi hasil itu tak disebutkan berapa. Ya tergantunglah. Berapa dapatnya akhir bulan, ya itu dia dibagi. Itu namanya kesepakatan. Tapi kalau disebutkan angkanya, saya jual bisnis ini nanti kalau sekian untuk Bapak, itu jadi riba dia. Karena ada angka tertentu. Jadi jangan ada angka, tapi nisbahnya 60-40, 70-30, 50-50 dan seterusnya. Angka itu yang disebutkan. Itu namanya syirka mudharabah. Kerjasama, satu pemilik modal, satunya pengusaha. Itu boleh aja. Dalam Islam itu sah. Bahkan banyak konglomerat dunia, termasuk Bill Gates, itu majunya dengan adanya mudharabah Pak. Dia nggak punya modal, dia punya keahlian, tapi dia perlu modal. Nah, banyak negara-negara Eropa seperti Jerman, itu sistem perbankannya sebelum kita menyebutkan sistem syariah, mereka bagi dua. Ada perbankan sistemnya dengan sistem bunga, ada perbankan dengan sistem kerjasama. Mereka udah lama.
Kalau di Jerman itu makanya bank syariah lebih masuk lebih dulu di Jerman dibandingkan di Indonesia. Indonesia tahun 92 bank muamalat yang pertama. Tahun 98 ketika undang-undang perbankan itu keluar, barulah dia berkembang. Jadi bank syariah di Indonesia ini 98 1999 baru berkembang, baru berapa belas tahun ya berkembang di Indonesia. Kalau di Jerman udah lama. Jadi banyak pengusaha-pengusaha konglomerat dunia majunya bukan dengan sistem bunga, tapi dengan kerjasama sebenarnya. Itu sudah diakui. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam akad syirkah ini termasuklah akad nikah. Akad nikah itu akadnya dasarnya syirkah. Syirkah. Kepercayaan modalnya. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya hartanya menjadi milik bersama jadinya. Karena syirkah tadi akadnya. Ya. Modalnya kepercayaan aja. Cuman akad nikah dia khusus, tidak sama dengan mudharabah. Rukun-rukunnya ditambahkan, ada wali dan sebagainya, ada saksi. Di dalam itu cuman tidak ada pakai wali, hanya saksi saja yang ada. Kalau yang lain dalam akad-akad itu. Jadi hadirin subhanahu wa taala, inilah asas dalam akad itu. Ada 3, nanti kita lanjutkan lagi pada bulan yang akan datang. Jadi akad dalam Islam itu hanya 3. Akad tabadul, akad tabaruk, dan akad syirkah. Nah, semuanya sah dalam Islam. Yang penting tidak menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Semuanya sah. Dan kita itu terikat, kata Rasulullah, berdasarkan kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan itu akan terikat. Walaupun tak kita tulis, apalagi kalau tertulis. Baik di dunia ini maupun sampai kita meninggal dunia. Dia akan terikat dalam persaksian. Baik dia sesama muslim ataupun kepada non-muslim. Oh, kepada non-muslim tak apa-apalah. Dia kan orang kafir. Tidak ada tuh, berlaku. Jadi masalah utang piutang, masalah akad itu terikat. Tapi kalau dalam masalah ibadah, itu hubungan kita kepada Allah. Tidak ada hubungan dengan mereka. Tapi kalau dalam masalah muamalah, walaupun kita mati tetap bersangkut. Karena itu selesaikan muamalah kita sebaik-baiknya kalau kita semua ingin selamat. Yang belum lurus diperbaiki. Sebelum kita mati, sisa umur kita dipakailah. Gunakan, selesaikan. Kalau ada kesalahan kita ucapkan minta maaf. Ya, ada utang piutang dan kita bayar, kita jumpai dia, kita minta kemudahan untuk membayar utang. Karena seorang mujahid tidak sampai itu jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkatung-katung dia sebelum utangnya dibayar. Ini seorang pemuda meninggal dunia zaman Rasulullah. Dia ada utang. Kata Rasulullah, kamu selesaikanlah jenazahnya oleh kalian. Padahal dia seorang mujahid, pejuang di zaman Rasulullah. Rasulullah enggak mau menyelenggarakan jenazahnya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kok kami yang menyelesaikan? Biasa kami ikut turun tangan. Rasulullah SAW menjawab, dia ini ada utang. Tapi tidak ada satupun hartanya yang bisa membayar. Keluarganya juga sanggup menutupi utangnya. Karena itu kalian selesaikan jenazahnya. Atau ada di antara kalian yang sanggup menjamin utangnya. Salah seorang sahabat menjawab, ana ukafiluhu. Saya jamin utangnya Rasulullah. Anta tukafil? Anta jamin utangnya? Naam ya Rasulullah. Bawa sini jenazahnya. Baru Rasulullah solatkan. Karena ada yang jamin utangnya. Ya. Jadi jangan macam-macam kita masalah muamalah ini. Rasulullah sendiri tidak mau menyelesaikan jenazah sahabat pejuang kalau kita tak selesaikan. Karena kita tulis. Utang itu wajib kita tulis. Supaya anak istri kita tahu berapa utang kita, termasuk piutang-piutang yang besar. Karena ada hak anak istri kita di sana. Nah, piutang itu ada hak anak istri kita di sana. Tapi kalau kecil-kecil tak ditulis tak apa-apa piutang. Karena itu hak dia, kewajiban dia. Kewajiban orang lain kepada dia, hanya kecil. Tak tulis tak apa-apa. Kalau orang itu ingat bayar. Karena kecil. Tapi kalau dia tak ingat, udahlah kita halalkan saja. Utangnya kecil-kecil. Tapi kalau utangnya besar, tulis. Karena ada hak waris kita, anak istri kita terhadap piutang yang besar tadi. Demikian saja, semoga kita dapat memperbaiki muamalah kita dengan sebaik-baiknya. Supaya Allah memudahkan langkah kita menuju surganya setelah kita mati. Dan kita terhindar daripada azab kubur yang sangat berat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.